Nama Barbie Kumalasari belum lama ini kembali menuai perhatian publik. Ia setelah bertengkar hebat dengan mantan pasangannya Galih Ginanjar di studio cumi-cumi.com, Barbie Kumalasari secara belak-belakan mengungkapkan sederet aib yang selama ini seolah ditutupi oleh Galih Ginanjar. Seperti diketahui, Barbie Kumalasari dan Galih Ginanjar merupakan mantan pasangan yang telah berpisah setelah Galih Ginanjar mendekam di penjara lantaran kasus pencemaran nama baik terhadap Fairuz Arafik. Sejak dari peristiwa tersebut, keduanya diketahui tak menjalani komunikasi yang baik. Namun, dalam pengakuan Barbie Kumalasari baru-baru ini, ia menyebut jika Galih Ginanjar masih kerap menghubunginya. Maka seperti inilah fakta mengejutkan yang diungkap Barbie Kumalasari terkait hubungannya dengan Galih Ginanjar saat di balik layar televisi. Mana notanya? Lo notanya mana bukti transfernya? Iya mana coba? Makanya di gue bukannya apa ya? Gue udah ngomong kan, gue bilang gue kesini nggak ada kenapa masalah. lu jadi marah-marah sih? Kalau orang udah ikhlas udah ini bukan masalah ikhlas dan gue udah punya cewek, lu nggak usah bilang ketemuan bawa alat DJ lah. Lah emang kenyataannya kan iya tapi nggak usah begitu. Ya terus gitu. gue harus bohong terus gitu. Hanya di sini diuntungin. Iya bodo amat, urusan gue juga punya pacar nggak ada masalah. Kenapa ribet sih? Namanya juga itu kemarin masa lalu. Kenapa harus jadi marah-marah? Aneh ya. Ngapain ribet banget lu? Cewek lu aja ribet, gue juga punya pacar, gue nggak pernah mau ribet pacar gue. Lebih cakep daripada lu lagi. Tapi gue tanya, Cewek lu jelek aja lu bertingkah tau nggak? Ya kayak tadi kan sebenarnya gini, kan alhamdulillah ya tadi aku berterima kasih sama Cumi ya, cumi-cumi.com udah mengundang aku di salah satu acaranya. Tiba-tiba aku kan di prank ya kan untuk jadi tamu surprise gitu kan, untuk ketemu si mantan gue si Galih Ginanjar ini gitu. Nah tiba-tiba kalau aku kan tipe orang gak suka berbohong. Dan seluruh dunia juga udah tahu dari awal lu pacaran sama gua sampai juga udah terakhir yang backup lu siapa. Nah aku sebenarnya nggak butuh itu di announce. Aku cuman bilang aku sedikit bercanda untuk biar lo kamu juga kan kemarin alat DJ juga kan kamu sempat ambil ke rumah aku. Itu kan hal-hal yang memang reality gitu. Kenapa sih kamu sok kayak yang mana ya sosok lupa ingatan. Terus aku bilang lagi iya kamu kan juga kemarin sempat lagi mau nge-DJ ke Manado kan. Kamu juga kan video call aku pagi-pagi di bandara. Kenapa sih gak mengakui iya gitu. Terus seolah-olah ketakutan karena ada ceweknya. Nah kenapa gitu loh, kalau aku kan orangnya gue juga punya pacar gue juga tadi deg-degan ya kan ketika gue ketemu sama lo, pacar gue juga cemburu. Tapi kan gue harus kasih pengertian dong, gue ini selebritis, gue punya kehidupan yang sebelumnya. Ya lu jangan ribet kan begitu. Buktinya pacar gue aja yang lebih ganteng dari Gali aja biasa-biasa aja kan gitu. Nah ini kok tiba-tiba gue harus disamakan dengan dia ketakutan sama ceweknya. Gue kan gak peduli, ya itu urusan lo pribadi. Kita udah punya jalan masing-masing. Sekarang ketika kita dipertemukan di salah satu acara, seharusnya bersilaturahmi dengan baik. Media kan juga pengen tahu kabarnya gue, kabarnya dia. Itu kan wajar gitu loh. Namanya juga selebriti. Kalau lo gak siap mental gak usah jadi artis gitu. Nah ini lain, malah gue yang dimaki-maki, malah dia yang emosian. Ya kan dia yang langsung berdiri ngomong ngaco-ngaco segala macem. Gue yang masuk ini itu mengungkit-ungkit yang masa lalu. So what gitu loh. Ini kan masalah yang kemarin itu kan udah berakhir. Dan gue juga udah cukup bertanggung jawab sampai titik terakhir. Kalaupun gue mutusin dia berkali-kali, bisa di scrolling tuh dari 2019. Gue mutusin dia karena dia minta gue juga masuk penjara. Siapa yang gak terancam? Ya kan, wajar dong gue putusin dia gitu loh. Itu di 8 bulan. Kan gue jadi kok nih anak masuk penjara jadi aneh ya. Karena dia melihat gue kok karir gue tambah bagus, dapat hasutan. Namanya di penjara kan temennya udah pasti orang kriminal semua kan. Yang tadinya dia tuh baik ya kan, pikirannya tiba-tiba jadi pikiran kriminal. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gue masuk penjara siapa juga yang mau bayarin? Itu kan semua butuh biaya. Nah akhirnya tadi malah gue yang seolah-olah dia yang paling hebat sendiri, seolah-olah gue gak pernah tanggung jawab, padahal kenyataannya gak seperti itu. Ngapain itu yang dibahas? Itu kan udah lewat.
Harusnya lu tuh ngebahas, oh iya Barbie itu tetap baik kok, alhamdulillah hubungan kita walaupun kita sekarang punya pasangan masing-masing, tapi ya silaturahmi tetap ada. Kalaupun bisa nge-DJ bareng ya doain aja, mudah-mudahan gue sama Barbie bisa saling support ke depannya. Ya namanya jodoh kan kita nggak tahu, walaupun sekarang kita udah punya pasangan masing-masing. Maksud gue lu yang bijak gitu loh, lu yang dewasa. Kalau gue seperti itu orangnya, apa adanya. Ya kan makanya berita gue naik terus. Nah terus kalau ini kan lain, malah emosi gue ditunjuk-tunjuk sampai walk out dari panggung. Itu kan kampungan, kalau menurut gue norak gitu loh. Ya lu berdiri di semua dunia udah tahu, jadi lu jangan melakukan hal-hal kebohongan. Lu bohong, bukti chatnya ada semua. Kalau gue sebarin semua apa nggak malu? Ya kan, terus urusan lu sama cewek apa urusannya? Lu cewek lu mau nyerang gue, ayo serang gue. Kayak gitu loh. Apa urusannya? Gue gak kenal cewek lu, urusan sama cewek lu. Ya kan banyak kan juga duit gue yang keluar daripada cewek lu, apa urusannya gitu loh. Tidak hanya kisruhnya dengan Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari juga belakangan kemarin sempat menjadi sorotan publik. Lantaran dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Sinta Bahir dan Indra Kristianto. Meradang namanya ikut terseret ke dalam pusaran keretakan rumah tangga mereka, Barbie Kumalasari pun terang-terangan menepis tudingan miring tersebut. Dia udah gak berani lagi sekarang sama gue, karena kemarin itu kan dia punya kesalahan, dia sendiri yang memposting, ya kan, dia sendiri tiba-tiba pas gue lagi wawancara, ya kan, handphone gue dipinjam terus tiba-tiba dia capture ya kan tanpa izin, itu juga kan udah salah, itu kan nggak boleh. That's why sekarang dia mau hantam gue ya silakan gitu loh, karena gue bersahabat kok, baik. Bahkan tadi malam gue nongkrong sama Sunan dan dia pun udah komen kok tadi di IG-nya Indra gitu loh. Jadi ya udah biar lo tuh tahu, gue ini bergaul sama siapa aja bro, gue nggak pernah ada musuh di mana-mana gitu. Karena gue orangnya hatinya bersih. Kalau gue hatinya jahat, si A dijelekin, si B diadu domba, ngapain hidup kayak begitu? Akhirnya kan jadi toksik, aku nggak mau gitu. Karirnya nggak bakal naik. Cuman ngoceh-ngoceh di medsos nggak jelas, gitu aku nggak bisa gitu. Iya, kayak semalam aku nongkrong bareng sama suaminya. Aku bersahabat baik karena gue tipe orang yang memang ya ini banyak lah contoh kayak di sini teman-temanku cowok-cowok semua. Aku tuh tipe cewek yang emang pekerja. Jadi ketika orang curhat pasti tuh nyambung dengan apa yang aku nih mau bisnis ini. Nah kebenaran kan suaminya juga kan bisnis binatang, terus ada juga urusan nikel, ada juga urusan media. Banyak hal yang kita harusnya ketika kita berteman itu kita ambil linknya. Apa yuk kita sinergi bareng. Ya semalam kan akhirnya apa? Aku dari Polda, aku ngurusin Ian Kasela. Ya kan, aku partneran sama Sunan Kalijaga, masuk jadi tim kuasa hukumnya Ian Kasela. Terus akhirnya kita ketemuan di Senayan. Terus tiba-tiba juga si Indra juga lagi ada di Senayan. Ya udah akhirnya kita nongkrong bareng, ada Sunan, ada Indra gitu. Ya menurut gue sih nggak ada yang salah gitu kan. Karena apa? Ya urusan percintaan mereka kan, kita nggak ikut campur ya kan. Nah, tapi kalau berteman ya nggak ada masalah, dan gue mah terbuka aja orangnya, terserah lu mau nilai gue apa kek, kan nggak ada buktinya gitu. Jadi yang gue tahu kan mereka ya begitulah ya, aku nggak bisa cerita. Intinya kita lihat aja endingnya seperti apa, karena besok Indra juga umroh gitu kan, dan aku tetap respect sama Indra karena setelah aku pelajarin, waduh ini yang ribet yang mana gitu, dan aku jauhin orang-orang yang ribet. Jadi ya udah kita bisnis bareng, sampai tadi juga pasti komunikasi, baik-baik aja hubungannya. Tak ingin dituding sebagai seorang pelakor, Barbie Kumalasari akhirnya membeberkan jika dirinya telah memiliki kekasih hati yang baru. Dalam pengakuannya, pacar barunya itu merupakan seorang pemain band yang juga berkecimpung di dunia entertain. Meski tak membeberkan siapa nama lelaki tersebut, Barbie Kumalasari menekankan jika pacar barunya itu tak seperti para mantan kekasihnya yang tak bermodal. Lantas, seperti apa keseriusan hubungan Barbie Kumalasari dengan kekasih barunya? Ya, alhamdulillah dapat pacar baru ya kan. Walaupun sekarang dia lagi di luar kota, tapi paling tidak kan dia lagi menata bisnisnya dia. Insya Allah nanti 2 bulan ke depan dia bakalan ke Jakarta. Karena kan kemarin juga udah disuruh mamanya, ya udah kalau mau merit aja, udah disetujuin. Ya doain aja mudah-mudahan yang terbaik ya. Karena aku juga kan ya tetap butuh pasangan gitu yang saling support, saling mendukung gitu. Dan apa-apa juga kan sekarang aku laporan sama dia karena kan kita niatnya mau serius. Iya dia anak band juga, dia bintang iklan juga, pernah main sinetron juga. Alhamdulillah sekarang aku lagi ajarin dia untuk
maintain bisnis dulu. Di Samarinda lagi buka bisnis kecil-kecilan, sate taichan. Sekarang udah ada 3 cabang gitu kan. Karena dia juga kan sekarang lagi kerja di salah satu universitas lah gitu. Jadi kan aku juga punya universitas di Bali. Maksudku gini loh, kita boleh di entertainment, tapi kan nggak semata-mata harus entertainment terus, harus punya sampingan yang lain. Ya alhamdulillah kalau dia kan bisa nurutin apa yang aku omongin, karena kan aku orangnya cerdas gitu, nggak cuma satu lubang aja. Kalau kita mau dapat duit, kita harus dari semua aspek, mana yang bisa menghasilkan itu yang kita kerjain. Karena kan aku tipe cewek yang fighter ya, yang nggak pernah minta-minta duit sama cowok gitu. Jadi ketika aku punya pasangan, ya seperti yang dulu juga aku pasti mensupport gitu.